Hola Pria Friends, kembali lagi bersama gua Pria, tentunya di Halo Pria Channel. Terima kasih yang udah subscribe, like, dan komen. Jangan lupa bagikan ke seluruh media sosial yang kalian miliki. Oke, terima kasih. Hari ini gue akan membahas mengenai PT McDonald's Indonesia yang terletak di Sarinah. Tepat pada tanggal 10 Mei 2020, PT McDonald's Indonesia yang ada di Sarinah, Tamrin, Jakarta akan tutup beroperasi secara permanen. Kenapa sih kok ditutup? Dan apa sejarah yang ada di belakang dari PT McDonald's Indonesia yang ada di Sarinah? Lebih tepatnya adalah McD Sarinah. Ada apa sih dengan McD Sarinah? Kenapa McD Sarinah itu tutup? Dan sejarah singkat dari berdirinya McD Sarinah, serta yang paling penting dan yang paling khusus kita akan bahas adalah rumor yang beredar yang berkembang selama ini tentang McDonald's Indonesia yang ada di Sarinah Tamrin ini. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sejarah berdirinya McDonald's Indonesia yang ada di Sarinah. Pada 14 Februari 1991, PT McDonald's gencar masuk ke Indonesia. Pertama kali tepatnya di Sarinah, Indonesia, Tamrin. Ya, jadi gerai McDonald's yang pertama itu ada di Sarinah ini. Ya, pada tanggal 14 Februari 1991. Sejarah berdirinya McDonald's ini menunjukkan bahwa banyak investor asing yang sudah mulai mempercayakan produk-produknya di Indonesia. Ya. Dan kalau kalian lihat semakin menjamur gerai-gerai makanan cepat saji itu 2009 sampai 2011 PT McDonald's Indonesia pernah sempat berhenti karena terjadinya misunderstanding di dalam tim manajemen. McDonald's Indonesia berubah nama menjadi Tony Jack. Jadi selama 2009, 10, dan 11, PT McDonald's Indonesia tidak ada. Berubah nama menjadi Tony Jacks. Pada 2011, PT McDonald's Indonesia mengambil alih Tony Jacks yang bangkrut tersebut. 2011, PT McDonald's Indonesia membuka kembali gerai McDonald's. Namun karena membuka kembali, jadinya gerai McDonald's yang ada di Sarinah bukan gerai pertama yang ada di Indonesia. Menjadikan gerai yang ke-112 pada tahun 2011 ya. Jadi 2011 itu PT McDonald's Indonesia yang ada di Sarinah itu bukan lagi gerai yang pertama, melainkan gerai yang ke-112 ya. Itu sejarah singkat PT McDonald's Indonesia. Terus kenapa sekarang PT McDonald's Indonesia mau ditutup secara permanen? Bukan lagi yang namanya ditutup seperti yang tadi ada misunderstanding atau kesalahpahaman di dalam tim manajemen atau karena virus corona. Terus kenapa si Sarinah ya, PT McDonald's Indonesia Sarinah ini itu tutup? Ya, jawabannya adalah karena PT Sarinah Indonesia itu akan merenovasi gedungnya. Karena McDonald's ada di wilayah Sarinah, maka mau nggak mau, suka nggak suka, semua yang ada di wilayahnya si PT Sarinah Indonesia ini mau nggak mau harus direlokasi atau dipindah tempatkan. Sehingga kita say goodbye pada 10 Mei 2020, terkhususnya McDonald's Indonesia ya. Jadi seperti itu. Kenapa sih ya udah terjawab ya kenapa PT McDonald's Indonesia itu menutup gerainya yang ada di Sarinah. Jadi Sarinah itu ingin mengubah pola bisnisnya lagi. Dia mungkin udah jenuh dengan yang namanya pusat perbelanjaan, karena pusat perbelanjaan juga udah banyak di Jakarta.
ya kan, mungkin dia mau mendirikan hotel atau mendirikan apa, atau mungkin juga bisa kembali mendirikan mall tetapi dengan konsep yang berbeda. Kita lihat aja nanti, oke. Nah, terus selanjutnya apa aja sih yang selama ini berkembang di kalangan masyarakat, khususnya yang ada di McDonald's Indonesia ini. Jadi kalau kalian anak-anak Jakarta atau anak-anak daerah yang datang ke Jakarta pasti tahu ya yang namanya Bundaran HI gitu, Bundaran HI atau wilayah Jakarta Selatan atau pusat itu. Jadi Sarinah itu terletak di benar-benar di jantung kota Jakarta ya, terletak di Jalan Tamrin. Nah, wilayah Tamrin itu adalah wilayah yang sangat bagus untuk melakukan pertemuan. Jadi titik tengah gitu loh. Nah, banyak rumor yang beredar di kalangan masyarakat yaitu bahwa McDonald's Indonesia ini adalah tempat orang-orang yang mangkal, yaitu ya khususnya yang kaum gay atau homo, itu dia suka mangkal di Sarinah. Nggak tahu kenapa, nggak tahu bagaimana awalnya, yang jelas memang itu sudah terbukti. Jadi ini secara pribadi, pengalaman, gue beberapa kali pernah sendiri, pernah bersama temen, pernah sama gebetan gitu ke ke McDonald's itu ya. Sesekali emang ada beberapa orang yang walaupun kita tuh sama teman kita atau apa, ada aja orang yang bisa ya kalau kalian tahu ya, kalian duduk gitu terus kalian diliatin orang terus, pastikan kalian risih. Itu diliatin. Kenapa sih kok bisa menjadi McDonald's itu menjadi tempatnya? Itu pertama ya itu tadi, di wilayah McDonald's itu dikelilingin oleh hotel-hotel, terus di pusat ibu kota. Jadi yang menurut gue adalah orang sembari makan, sembari mencari sesuatu yang dia inginkan gitu, seperti ya yang tadi gue jelasin ya. Dan itu memang benar-benar terbukti yang jadi gue pribadi pernah suatu ketika, karena emang gue tuh dulu pernah yang namanya ada kegiatan di wilayah Jakarta Pusat, di wilayah Jawa Tamrin, di wilayah Tamrin itu gue itu ada yang dideketin sama seorang laki-laki. Terus gue juga pernah sama temen gue itu tiba-tiba didatengin dan diliatin gitu. Dan menurut gue pribadi, kalau kita emang menolak atau kita tidak mengikuti ya kita nggak akan gimana. Risih nggak sih? Risih. Tapi kalau kita kan di situ tujuannya cuma untuk makan. Dan kalau lagi pula juga McD itu paling enak karena dia itu 24 jam, terus dia free wifi. Jadi bagi gue pada saat itu gue masih anak mahasiswa, ya tepat banget kalau misalnya kita butuh yang namanya internetan berjam-jam, terus tempat yang nyaman, yaitu adalah McD. Nah itu menurut gue sih mungkin awal mulanya karena orang-orang berkumpul ya, khusus yang laki-laki gitu berkumpul, terus mereka ya namanya juga orang-orang mungkin iseng, dari iseng menjadi suatu kebiasaan yang tidak baik. Jadi seperti itu. Terus ya gue juga punya satu ini ya, membuktikan bahwa gue sama McDonald's Sarinah itu dekat. Jadi gue beberapa kali juga, karena gue sering di McDonald's itu, mungkin ada ya ibu-ibu atau mas-mas yang bapak-bapak yang ada kerja di McDonald's itu mereview gue, dan gue itu beberapa kali mengisi yang namanya mengisi beberapa kuesioner terkait dengan yang menu-menu di McDonald's seperti itu. Terus gue mendapatkan yang tadi cangkir ya, cangkir McDonald's. Gue juga mendapatkan handuk, terus gue juga mendapatkan kayak beberapa voucher free gitu, beberapa voucher makanan, karena ya itu tadi, karena gue suka nongkrong di McD mengerjakan tugas, terus emang gue tuh niatnya gak yang macem-macem. Jadi kalau kalian ketahui, orang-orang yang seperti itu bukannya malam, tapi juga bisa dari pagi, siang, sore, sampai malam juga. Itu tergantung ke orangnya, dia mau mencari seperti itu pada jam-jam apa. Jadi gue juga gak bisa menyebutkan bahwa ya gue sih membenarkan, artinya membenarkan rumor yang ada di masyarakat tersebut, Sarinah gay, Sarinah homo, para lonte-lonte gitu.
menurut gue sih benar ya. Benarnya kenapa? Yang satu adalah itu tempat orang-orang berkumpul, orang-orang nongkrong. Kalau misalnya lo mau pasti lo kepancing, tapi kalau lo nggak mau pasti lo nggak kepancing. Apalagi gue pernah eksperimen ya, teman gue mencoba yang namanya mendownload aplikasi dating, dan dia di situ banyak banget orang-orang yang seperti itu. Jadi gue sosial eksperimen aplikasi dating, dan ternyata di situ banyak. Dan yang lebih gokilnya dan yang membuat gue speechless adalah dia ada di depan gue di depan gue. Dan sialnya temen gue itu mendeskripsikan pakaian yang gue pakai gitu. Jadinya ya menurut gue itu balik lagi ke diri kita. Dan gue mohon maaf bagi teman-teman yang mempunyai orientasi seksual yang seperti itu, mohon jangan merusak tempat. Jadi kalau misalnya emang teman-teman punya orientasi seperti itu, ya bisa pilih ya tempat-tempat yang baik gitu. Karena tempat makan apalagi khususnya McDonald's gitu kan, itu adalah sungguh disayangkan, namanya jelek karena kalian gitu loh. Ya, terima kasih yang udah yang udah menyaksikan video gue kali ini. Mohon maaf jika kalau ada salah kata. Selamat menyaksikan video-video lainnya. Terima kasih.